Halo semuanya, selamat datang di channel Pegawai-preneur. Perkenalkan, nama saya Irgi Bagastiawan dan hari ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi serta tips yang pastinya sangat kalian tunggu-tunggu nih ya, yaitu bagaimana sih caranya lolos CPNS di tahun 2024 ini. Jadi, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, saya adalah seorang pegawai negeri di Kementerian Hukum dan HAM, formasi pemeriksa keimigrasian pemula angkatan 2021. Sebagai seorang pegawai negeri, tentu perjalanan saya ini sudah saya lalui dengan tahapan-tahapan tes seperti kalian ya. Itu nggak mudah, penuh perjuangan, dan di sini saya akan cerita pengalaman saya waktu menghadapi tes CPNS ini di tahun 2021. Di samping itu, saya juga akan membagikan tips gitu untuk kalian semua yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS di tahun 2024 ini. Kalian pasti tahu, proses seleksi CPNS ini setiap tahunnya semakin ketat ya kawan-kawan. Nah, supaya kalian lebih siap dan punya strategi yang tepat nih, di video ini saya akan bahas step by step dari mulai tes SKD, SKB, Samapta, psikotes hingga tahapan yang sering bikin peserta gugup nih, seperti tes psikotes dan wawancara. Di setiap tahapan nanti, saya juga akan menyelipkan beberapa cerita pribadi ya, yang mungkin bisa menginspirasi kalian ya. Saya harap setelah menonton video ini, kalian gak cuma lebih siap, tapi juga lebih percaya diri dalam menghadapi tes CPNS tahun 2024 ini. Jadi, jangan kemana-mana ya, tonton terus sampai akhir. Oh ya, buat yang belum subscribe nih ya, silakan deh tekan tombol subscribe di bawah ini, karena di channel ini kita akan sering membahas ya tips lolos CPNS, sekolah kedinasan, TNI Polri, dan tips-tips lainnya ya, seperti lolos SBMPTN ya. Nah, oke, langsung saja ya, kita mulai dengan cerita pengalaman saya ikut CPNS di tahun 2021 ini. Tahun 2021 ya, adalah tahun yang penuh tantangan ya buat saya. Waktu itu saya mencoba peruntungan ikut CPNS sekolah kedinasan, yaitu IPDN, di tahun 2021 itu ya. Saya pikir IPDN ini jalur yang cocok untuk saya, dan saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang ya. Tentu belajar SKD dari SMA dan persiapan lainnya. Tapi apa yang terjadi? Semua tahapan sudah saya lalui, namun di tahapan psikotes saya gagal di perankingan kawan-kawan. Rasanya itu campur aduk banget ya. Setelah sekian lama belajar dan persiapannya matang, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan saya. Tapi di saat itu juga saya sadar bahwa kegagalan di tes IPDN itu bukanlah akhir dari segalanya. Saya mencoba bangkit lagi dan beralih ke opsi kedua saya ya, yaitu saya mendaftar CPNS Kemenkumham ini di formasi pemeriksa keimigrasian. Nah, jadi itu di tahun yang sama saya beruntung ya ada CPNS ini. Pada saat itu saya merasa lebih siap karena sudah punya pengalaman dari tes IPDN sebelumnya ya. Jadi saya fokus memperbaiki kesalahan dan memaksimalkan persiapan tes CPNS saya ini ya. Saya belajar dari pengalaman gagal di IPDN, terutama untuk soal psikotesnya ya, yang menjadi titik lemah saya. Akhirnya, ketika tes CPNS Kemenkumham ini dimulai tahun 2021, saya merasa lebih percaya diri. Tahapan demi tahapan saya lalui, dari mulai SKD dengan nilai tertinggi, hingga berhasil lolos nih, peringkat 1 di akhir di formasi saya dengan total skor SKD 459 dan SKB wawancara pengamatan fisik dengan nilai maksimal juga ya. Itu adalah momen yang luar biasa buat saya. Rasanya semua usaha yang saya lakukan sudah terbayar ya. Dan dari kegagalan di PDN kemarin itu memberikan saya motivasi tambahan untuk bisa lebih baik di kesempatan berikutnya. Kalau kalian pernah mengalami kegagalan seperti saya juga, jangan pernah menyerah ya. Justru jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan lebih baik. Nah, pengalaman ini saya bagikan bukan untuk pamer ya kawan-kawan, tapi untuk menunjukkan bahwa kegagalan kita itu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan kita ya. Yang penting kalian jangan pernah berhenti untuk mencoba. Sekarang, saya akan jelaskan secara detail tahapan-tahapan dalam seleksi CPNS 2024 ini, supaya kalian lebih paham apa sih yang akan dihadapi nanti ya. Nah, jadi untuk tahapan pertama itu adalah tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Di sini kalian akan diuji
3 bidang ya, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, dan tes karakteristik pribadi ya, atau TKP itu ya. Setiap bagian ini sangat penting dan memiliki bobot penilaian tersendiri. Jadi, jangan anggap enteng ya. Setelah kalian lolos di tahapan SKD ini ya, kalian akan menghadapi tes seleksi kompetensi bidang atau SKB ya. Yang biasanya ini SKB berbasis CAT atau Computer Assisted Test ya kawan-kawan. Di SKB CAT ini, kalian akan diuji lebih spesifik sesuai formasi yang kalian pilih nih ya. Misalnya, saya waktu itu diuji soal keimigrasian, mulai dari regulasi hingga prosedur teknis di lapangannya. Tapi ya di tahun 2021 itu nggak ada ya SKB CAT kawan-kawan. Untuk tahun ini tentunya ada SKB CAT ya. Selain itu, di tahun ini juga ada tes psikotes ya, yang bertujuan untuk mengukur aspek kepribadian kalian dan cara berpikir kalian ya. Dan jangan lupa juga ada tes kesehatan dan tes samapta. Tes samapta ini cukup menantang nih kawan-kawan. Karena di tes ini kalian melibatkan lari 12 menit, tes push up, sit up, dan beberapa latihan fisik lainnya seperti pull up dan shuttle run ya. Untuk beberapa informasi tertentu seperti di Kemenkumham ada juga nih tes pengamatan fisik di mana kalian akan dinilai dari postur tubuh, tinggi badan kalian ya, dan penampilan fisik secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada tes keterampilan nih kawan-kawan. Ini tergantung formasi juga ya yang kalian pilih. Contohnya kalau kalian melamar di bidang keimigrasian, mungkin kalian akan diuji dalam kemampuan bela diri atau bahkan PBB ya, peraturan baris berbaris. Nah, jadi pastikan untuk keterampilan ini kalian siap ya untuk menampilkan di tes nantinya ya, di akhir-akhir tes itu. Dan jangan lupa ada tes wawancara juga nanti kawan-kawan di akhir itu. Jadi kalian juga harus melatih diri kalian ya untuk tes wawancara tersebut. Oke, jadi sekarang kita bahas nih tips untuk menghadapi tes SKD. Nah, tes SKD ini adalah tahapan yang paling awal tapi juga sangat menentukan kamu untuk menuju ke tahapan berikutnya. Pertama, kalian harus fokus pada materi-materi TWK, TIU, dan TKP ya. Mulai dari TWK ini ya, dari sejarah, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila hingga wawasan kebangsaan lainnya. TWK ini sangat penting ya, terutama untuk nilai ambang batasnya. Jangan remehkan soal-soal TWK ini. Pelajari betul-betul materinya, dasar kebangsaan, dan untuk lain-lainnya. Dan pada umumnya ya, TWK ini berupa soal penalaran ya kawan-kawan. Berikutnya ada TIU ya, soal-soal logika, aritmatika, dan pemahaman teks ini sering keluar ya. Tips dari saya untuk TIU ini sering-seringlah mengerjakan latihan soal dari buku atau aplikasi online ya kawan-kawan. Semakin sering kalian latihan, semakin cepat kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan analisis cepat ini ya. Nah, berikutnya yang terakhir itu ada TKP. Soal ini sedikit tricky karena menguji karakteristik pribadi kalian. Kalian akan diberikan skenario-skenario yang menuntut kalian memilih jawaban terbaik. Kuncinya di TKP ini adalah integritas, komitmen, dan kepedulian sosial. Jangan sampai memilih jawaban yang terlihat egois ya. Nah, dan berikutnya kalian wajib banget nih untuk latih manajemen waktu kalian. SKD memiliki banyak soal ya, dan kalian harus cepat dalam menjawabnya. Jangan terlalu lama ya di satu soal. Jika menemui soal yang sulit, lebih baik tinggalkan dulu dan kerjakan soalnya yang kalian yakin bisa dijawab dengan cepat. Dan terakhir, jangan lupa ini ya untuk menjaga kesehatan fisik kalian dan mental menjelang ujian SKD nantinya. Kalian butuh fokus dan konsentrasi penuh ya. Pastikan kalian tidur yang cukup dan makan makanan sehat sebelum hari tes SKD nanti dimulai. Berikutnya ada tes SKB ya. SKB ini adalah tahapan yang lebih spesifik ya. Dan setiap formasi memiliki jenis soal yang berbeda-beda nih. Kalian akan diuji sesuai dengan jabatan yang kalian lamar. Jadi penting banget nih ya untuk menguasai bidang kalian nih. Tips SKB pertama dari aku adalah pelajari modul-modul resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang membuka lowongan ya. Misalnya kalian bisa mempelajari tentang modul keimigrasian ya yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Kalian pelajari itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tuh ya tentang keimigrasian. Nah, dari regulasi hingga prosedur teknisnya kalian wajib tahu itu ya. Pastikan kalian tahu semuanya betul dan regulasi yang berlaku di tahun itu ya. Berikutnya,
Untuk sumber belajar lainnya itu adalah peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Biasanya soal-soal SKB ini akan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terbaru yang mungkin belum tercover di modul ya. Jadi pastikan nih kalian update dengan undang-undang atau peraturan terbaru. Selain itu, latihan soal SKB ini juga sangat penting. Kalian bisa mencari latihan soal di internet atau menggunakan aplikasi simulasi ujian. Dengan seringnya latihan, kalian akan lebih familiar dengan tipe soal yang akan dihadapi. Satu hal yang harus diingat, saat tes berbasis CAT ini, kemampuan kalian dalam mengelola waktu itu sangatlah penting ya. Nah, ini sama halnya dengan tes SKD tadi ya. Kalian harus membiasakan diri untuk cepat dalam berpikir dan menjawab soal ini. Jangan sampai kehabisan waktu hanya karena terlalu fokus pada satu soal ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bersiap secara mental. Tes SKB ini bisa dibilang tahap krusial karena akan sangat menentukan ya apakah kalian akan lolos ke tahap berikutnya atau tidak. Jadi tak tenang dan fokus untuk ngerjain SKB CAT ini. Sekarang kita masuk nih ke salah satu tes yang sering bikin pusing, yaitu tes psikotes. Bahkan aku di tes kedinasan sebelumnya ya, di PDN itu aku sempat gagal ya di tes psikotes ini. Tes psikotes ini tidak hanya menilai kecerdasan, tapi juga menilai kepribadian kalian. Jadi penting banget buat mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Pada dasarnya, psikotes ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada tes logika, tes kemampuan verbal, dan yang paling sering bikin gugup nih adalah tes gambar dan tes warteg nih ya. Di sini kan akan benar-benar nih akan diuji bagaimana sih cara kalian menggambar dan diuji bagaimana pemahaman soal kalian yang akan dihadapi ini nih ya. Nah, untuk tes logika ini biasanya kalian akan diberikan soal deret angka ataupun gambar ya. Kuncinya adalah sering-sering latihan soal ya. Coba kerjakan soal-soal psikotes yang ada di buku atau aplikasi. Semakin sering kalian berlatih, semakin cepat kalian bisa mengenali pola yang diujikan di psikotes ini. Selanjutnya ada tes kepribadian ya. Di sini kalian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menilai bagaimana sih cara kalian menghadapi situasi tertentu. Saran saya, jadilah diri sendiri saat menjawab. Jangan memberikan jawaban yang kalian pikir diinginkan oleh penguji, tapi fokuslah pada jawaban yang mencerminkan kepribadian kalian. Berikutnya untuk tes gambar, seperti tes warteg atau tes menggambar orang dan pohon, kalian perlu memahami bahwa tes ini memiliki kriteria penilaian ya, seperti kreativitas dan kestabilan emosi kalian. Gak perlu menggambar yang terlalu rumit, yang penting gambar kalian itu terlihat proporsional dan menunjukkan karakter yang positif ya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya ya, tersebar banyak kok di YouTube tuh contoh-contohnya. Dan tips lainnya adalah jaga kondisi mental dan fisik kalian menjelang tes psikotes nanti ya. Hindari begadang atau stres berlebihan atau ngegame seharian karena hasil psikotes ini sangatlah dipengaruhi oleh kondisi emosi dan mental kalian saat tes berlangsung nanti. Nah, setelah tes psikotes, biasanya kalian akan dihadapkan dengan tes kesehatan. Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa kalian layak secara fisik untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tes kesehatan ini biasanya meliputi pemeriksaan umum seperti tes darah, tes urin, dan pemeriksaan fisik ya. Selain itu, ada juga tes untuk memeriksa kondisi jantung dan paru-paru kalian. Jadi, penting banget ya untuk memastikan bahwa kalian dalam kondisi prima saat tes nanti ya. Tips pertama dari aku nih ya, untuk tes kesehatan ini adalah jaga pola makan sebelum tes kalian ya. Pastikan kalian makan makanan yang sehat dan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Hindari makanan yang berminyak atau makanan cepat saji, terutama menjelang tes kesehatan nanti. Selanjutnya nih ya, jangan lupa untuk olahraga secara teratur. Dengan olahraga, tubuh kalian akan lebih bugar dan kondisi fisik kalian tentunya akan lebih stabil nih ya. Ini penting ya, terutama untuk menjaga kesehatan kalian, jantung dan paru-paru kalian ya. Selain itu, perhatikan juga nih ya, untuk kebiasaan tidur kalian. Tidur yang cukup, membantu tubuh memulihkan diri dan berfungsi dengan baik. Jadi, hindari begadang atau kurang tidur, karena hal ini bisa mempengaruhi hasil tes kesehatan kalian nantinya ya. Yang paling penting adalah
tetap tenang dan tidak gugup saat menjalani pemeriksaan kesehatan. Kalau kalian merasa ada masalah kesehatan, lebih baik periksa dulu ke dokter sebelum tes kesehatan CPNS ini dilakukan. Ini akan membantu kalian lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi tes kesehatan ini. Berikutnya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling melelahkan nih, tapi juga sangat penting, yaitu tes samapta atau tes fisik nih ya kawan-kawan. Di sini kalian akan diuji kemampuan fisik seperti lari 12 menit, push up, sit up, pull up, atau chaining untuk wanita, dan shuttle run ya. Bagian pertama dari tes samapta ini yaitu lari 12 menit ya. Tips dari saya untuk tes lari 12 menit, mulailah latihan lari secara bertahap ya sebelum tes. Kalian bisa mulai dengan jogging ringan setiap harinya, lalu tingkatkan durasi dan intensitas lari kalian. Cobalah untuk mencapai jarak minimal 1,6 hingga 2 km ya dalam waktu 12 menit deh. Atau endurance dalam 30 menit deh, kamu jogging aja santai ya. Berikutnya ya, setelah lari, kalian akan diuji kemampuan dalam push up, sit up, pull up. Nah, untuk push up ini kalian perlu memperhatikan teknik yang benar ya. Kalian bisa melatih push up atau sit up dan pull up ini setiap hari mulai dari 20-30 repetisi ya. Dan tinggal dikalikan aja tuh berapa set kalian lakukan ya. Begitu juga ya dengan sit up, saya sudah jelaskan tadi ya. Sit up ini menguji kekuatan otot perut kalian dan lengan kalian juga ya. Gerakan sit up ini ya minimal 30-50 kali sehari ya. Dan untuk membiasakan tubuh kalian ini ya, ingat, formasi tubuh yang benar ini sangat penting dalam tes ini ya kawan-kawan. Nah, seperti tadi aku jelaskan, dan di sini juga ada tes pull up ya. Ini mungkin pull up ini terasa sulit ya, terutama bagi yang tidak terbiasa atau nggak pernah pull up. Jadi tips dari saya, coba deh mulai latihan pull up dengan angkat beban atau menggunakan alat bantu seperti resisten band itu ya, yang karet-karet melar itu, untuk melatih kekuatan otot lengan kalian. Atau bisa menggunakan perlengan tuh, kalian bisa cari hand grip itu ya, di Shopee juga ada. Terakhir, kalian akan diuji dengan shuttle run, di mana kalian harus berlari secara zigzag dengan cepat. Untuk tes ini, latihan sprint sangat membantu. Lakukan latihan lari jarak pendek dengan kecepatan tinggi untuk melatih kelincahan dan kecepatan kalian dalam menghadapi tes shuttle run ini. Yang penting jangan terlalu memaksakan diri ya saat latihan, tapi buatlah jadwal latihan yang teratur dan progresif. Selanjutnya adalah tes wawancara yang seringkali menjadi penentu akhir dalam seleksi CPNS ini. Di sini penguji ingin mengetahui lebih dalam nih mengenai kepribadian kalian, motivasi kalian melamar CPNS ini, dan kecocokan kalian dengan posisi yang dilamar saat ini. Tips pertama untuk wawancara ini ya, persiapkan diri dengan baik. Pelajari tentang instansi yang kalian lamar. Misalnya, kalian bisa mempelajari semua tentang formasi Kemenkumham ini ya, mulai dari visi misi hingga tantangan yang dihadapi instansi tersebut ya. Jadi ketika penguji bertanya, kamu bisa menjawab dengan baik dan relevan ya. Nah, dan ada juga nih beberapa pertanyaan umum yang sering muncul di tes wawancara CPNS ya. Antara lain seperti ini misalnya, apa sih motivasi kamu mendaftar CPNS ini? Nah, di sini kamu harus menjawab dengan jujur, tapi usahakan jawaban kalian menunjukkan komitmen dan keinginan kalian untuk mengabdi kepada negara ya. Contoh lainnya nih ya, penguji mungkin akan bertanya seperti ini nih. Apa saja kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, jadi sini untuk kelebihan, coba deh kamu fokus pada kemampuan yang mendukung pekerjaan di bidang yang kalian lamar nih. Seperti disiplin, kemampuan analisis, atau kerjasama tim ya. Dan untuk kekurangan ini, kalian sebutkan saja ya hal yang tidak terlalu berhubungan langsung dengan pekerjaan atau yang bisa kalian perbaiki. Dan untuk kekurangan ini, kalian wajib banget untuk memberikan solusinya ya kawan-kawan. Dan selain itu, kalian wajib banget nih untuk jaga bahasa tubuh kalian. Usahakan untuk tetap tenang dan percaya diri saat menjawab pertanyaan dari juri ya. Pandang mata penguji, jangan menunjukkan keraguan atau gugup. Latih juga ya nada bicara kalian agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, jadi ini penting banget ya. Kalian tinggal latih aja di rumah ya, hadap ke cermin dan kalian hafalkan tuh jawaban yang kemungkinan akan keluar diberikan sang juri ya. Dan yang terakhir, ingat,
bahwa wawancara ini adalah kesempatan kalian untuk menjual diri kalian ya, Mas ini. Jangan takut untuk menunjukkan kelebihan kalian, tapi juga jangan berlebihan. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian itu adalah kandidat yang tepat tanpa terlihat arogan ya. Berikutnya ada tes pengamatan fisik ini ya. Biasanya ini dilakukan untuk formasi-formasi tertentu ya, yang memerlukan kondisi fisik yang prima. Dan kebetulan di Kemenkumham ini ya, ada ya kawan-kawan di tahun ini. Penguji akan memeriksa postur tubuh kalian, mulai dari tinggi badan, penampilan fisik secara keseluruhan ya. Dan untuk tipsnya, kalian wajib mempersiapkan diri dengan menjaga kebugaran fisik kalian ya. Pastikan kalian berolahraga secara teratur untuk menjaga postur tubuh kalian tetap tegap dan proporsional ya. Olahraga seperti berenang, yoga, atau stretching atau perenggan itu ya, juga bisa kok membantu memperbaiki postur tubuh kalian. Untuk tinggi badan ini adalah salah satu kriteria penting dalam tes ini. Dan tinggi badannya biasanya diuji di tahapan SAMTA juga udah diukur ya kawan-kawan. Jika kalian merasa kurang memenuhi syarat tinggi ini, jangan berkecil hati ya. Fokus pada postur tubuh yang baik. Karena itu bisa memberikan kesan yang lebih tinggi ya kawan-kawan. Selain postur, penampilan fisik juga diperhatikan nih. Pastikan kalian tampil rapi dan bersih saat tes ya. Hindari penggunaan aksesoris berlebihan atau pakaian yang tidak sesuai ya. Ini fatal banget nih. Jangan lupa untuk potong rambut kalian dengan rapi ya. Jangan gondrong ya kawan-kawan. Jangan cepak atau cepak itu lebih bagus kawan-kawan. Cepak aja dah. Dan pastikan tidak ada tato atau tindik yang terlihat jika hal tersebut menjadi syarat nih ya. Dan untuk Kemenkumham sendiri ya emang itu menjadi syarat ya kawan-kawan. Jadi nggak boleh ada tindik ataupun tato nih. Selain fisik, penguji mungkin juga akan memperhatikan cara kalian berjalan ya, atau sikap tubuh saat berdiri. Jadi, latih cara kalian berdiri dengan tegap, bahu ke belakang, dan dagu yang sejajar ya. Saat berjalan, pastikan langkah kalian mantap dan percaya diri. Untuk tes pengamatan fisik ini, mungkin terlihat sepele ya, tapi bisa sangat menentukan juga nih. Jadi, jangan remehkan persiapannya. Penampilan dan sikap fisik kalian harus menunjukkan bahwa kalian siap untuk menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil ya. Berikutnya, lanjut ke tes keterampilan atau uji bakatnya. Yang biasanya diadakan untuk formasi-formasi tertentu seperti penegak hukum militer atau profesi lainnya yang membutuhkan keahlian khusus. Dan kebetulan, Kemenkumham sendiri ya selalu mengadakan tes keterampilan ini ya kawan-kawan. Di sini kemampuan kalian seperti bela diri, baris berbaris atau PBB, atau bahkan kemampuan lainnya seperti menari, menyanyi, dan berpidato itu bisa diuji ya. Nah, pertama-tama, jika kalian melamar ke formasi yang membutuhkan bela diri, seperti penjaga tahanan di Kemenkumham ini ya, pastikan kalian sudah berlatih sebelumnya ya. Tidak perlu menjadi ahli, tapi penguasaan dasarnya ya, seperti teknik kuncian, tendangan, dan pertahan diri itu akan sangat membantu kalian kok. Latihan bela diri juga akan membantu meningkatkan kepercayaan diri kalian. Dan berikutnya jika tes keterampilan kalian ingin melibatkan PBB atau peraturan baris berbaris, kalian perlu banget ya untuk memperhatikan detail gerakannya dan kekompakannya ya. Nah gimana tuh? Jadi kalian harus menampilkan gerakan variasi, dasar, dan lainnya ya. Biasanya ketegasan, kecepatan, dan keseriusan gerakan ini akan diuji ya oleh penguji. Kalian bisa mempelajari teknik dasar PBB ini seperti langkah tegap, hormat, dan formasi baris berbaris ya. Yang benar dari pelatihan-pelatihan yang tersedia di online tuh. Kamu bisa tonton di YouTube, banyak banget kok tutorialnya ya kawan-kawan. Ada juga nih beberapa instansi yang menguji keterampilannya seperti menari atau menyanyi. Kalian juga bisa nampilan ini nih. Mungkin ini terdengar tidak biasa, tapi tes ini bertujuan untuk melihat kepercayaan diri kalian di depan publik. Jika ini menjadi bagian dari tes kalian, latihlah performa kalian dengan baik ya. Jangan takut untuk tampil percaya diri walaupun kemampuan kalian mungkin belum sempurna nih ya. Berikutnya untuk kalian yang ingin menampilkan pidato atau presentasi nih ya, ataupun storytelling, tips utamanya adalah latihan ya. Latihan dan latihannya. Pelajari cara berbicara di depan umum dengan jelas dan percaya diri. Kalian juga bisa mempelajari topik yang mungkin terkait dengan posisi yang dilamar ya, untuk membantu mempersiapkan diri kalian. Ingat, tes keterampilan ini bukan hanya soal bakat alami, tapi juga tentang bagaimana sih kalian bisa mempersiapkan diri kalian nih dalam menghadapi tes keterampilan ini.
Latihan rutin dan mindset yang positif akan sangat membantu kalian untuk bisa tampil maksimal di tahapan tes keterampilan CPNS 2024 ini. Baik teman-teman, setelah kita bahas panjang lebar tentang berbagai tahapan tes CPNS mulai dari SKD, SKB CAT, psikotes, tes kesehatan, tes samapta, wawancara hingga tes pengamatan fisik dan keterampilan, kesimpulannya adalah persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan dari tes CPNS 2024 ini. Untuk tes SKD, fokuslah pada latihan soal-soal TWK, TIU, dan TKP. Pahami cara berpikir yang diharapkan dalam tes-tes ini. Begitu juga dengan SKB CAT. Kalian harus menguasai materi yang spesifik sesuai formasi yang kalian lamar. Dalam psikotes berikutnya ini, jangan lupa untuk melatih kemampuan berpikir logis dan tetap jujur saat menghadapi tes kepribadian. Sedangkan untuk tes kesehatan, pastikan kalian menjaga pola hidup sehat sejak jauh-jauh hari ya. Dan untuk tes samapta ini tentu membutuhkan persiapan fisik yang serius dan persiapan yang panjang kawan-kawan. Tidak bisa dilatih selama 1 bulan ya. Jadi kalian harus siapkan dari sekarang juga. Dan sementara itu untuk wawancara nih. Kunci dari wawancara ini adalah kalian wajib banget nih untuk tampil percaya diri dan mengenal baik instansi yang kalian lamar ya. Pada akhirnya semua tes ini tentu memerlukan mental yang kuat dan konsistensi dalam belajar ya. Persiapkan diri sebaik mungkin, jaga kesehatan fisik dan mental, dan jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Saya percaya kalian semua bisa kok berhasil jika kalian terus berusaha dan pantang menyerah. Perlu diingat ya, saya sendiri pun pernah gagal ya di tes IPDN tahun 2021, tapi akhirnya juga berhasil ya setelah belajar dari kegagalan tersebut. Setiap perjuangan pasti ada pasang surutnya, termasuk dalam tes CPNS ini ya. Kalian mungkin sudah tahu bahwa saya pernah gagal ketika mencoba masuk IPDN. Saat itu saya gagal di perankingan psikotes dan rasanya ya tentu sangat berat ya kawan-kawan. Saya sempat merasa down, bertanya-tanya apakah saya layak untuk mencoba lagi dan apakah saya harus menunggu. Namun ya dari kegagalan itu saya belajar sesuatu yang sangat penting. Kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kesempatan baru. Justru dari kegagalan tersebutlah saya menemukan motivasi yang lebih besar untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba lagi nih ya dengan mengikuti tes CPNS di tahun yang sama tuh ya kawan-kawan, di tahun 2021 itu. Kali ini saya mengambil formasi pemeriksa keimigrasian pemula di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 itu. Saya belajar dari kesalahan sebelumnya, memperbaiki strategi belajar saya perbaiki itu ya. Dan akhirnya berhasil juga nih lolos dengan peringkat pertama dengan perolehan SKD 459, SKB saya juga maksimal, dan wawancara pengamatan fisik juga oke tuh ya. Akhirnya saya ranking 1 kawan-kawan. Jadi pesan dari saya untuk kalian yang mungkin mengalami kegagalan, ya jangan pernah menyerah ya. Kalian hajar terus saja, maju terus. Setiap kegagalan itu adalah pelajaran berharga ya. Yang berharga, yang paling penting adalah bagaimana kalian bangkit dan terus berusaha lebih keras ya kawan-kawan. Saya harap cerita ini bisa memotivasi kalian untuk tetap semangat. Tidak ada yang mustahil selama kalian mau berusaha dan tidak menyerah ya. Jangan lupa juga untuk selalu minta doa restu dari kedua orang tua kalian, dari keluarga kalian, atau dari kerabat terdekat kalian ya. Karena dari dukungan mereka juga sangat penting ya kawan-kawan dalam setiap perjalanan kalian. Terus berjuang teman-teman ya. Saya yakin kalian pun bisa kok mencapai mimpi kalian menjadi seorang pegawai negeri sipil ataupun apapun itu pekerjaannya ya. Gak harus jadi pegawai kok, yang penting halal ya kawan-kawan ya. Oke, baik ya teman-teman. Jadi itu dia ya sharing pengalaman pribadi saya dan tips lolos CPNS di tahun 2024 ini yang bisa saya bagikan di video ini ya. Saya harap video ini bisa memberikan bermanfaat dan bisa membantu kalian yang sedang berjuang menghadapi seleksi CPNS tahun 2024 ini. Jika kalian merasa video ini berguna, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel Pegawai-Preneur ini. Dengan begitu, kalian gak akan lagi nih ketinggalan tips dan konten menarik lainnya ya, yang akan saya bagikan seputar dunia CPNS, sekolah kedinasan, TNI Polri, SNBT PTN, dan tips karir lainnya ya untuk pengembangan diri kalian.
Nah, jadi saya juga ingin nih dengar cerita kalian ya. Tulis di kolom komentar ya tentang persiapan atau pengalaman kalian nih dalam menghadapi tes CPNS dari tahun-tahun sebelumnya ataupun yang sedang menghadapi tes SKD nih. Gimana tuh perasaannya? Siapa tahu kita bisa saling belajar ya bersama dan saling mendukung juga nih. Ingat ya, perjalanan menjadi apapun itu untuk yang kalian capai itu tentunya perlu jerih payah ya yang panjang ya. Tapi dengan persiapan yang tepat, kalian pasti bisa kok mencapainya ya. Saya percaya setiap usaha akan ada hasilnya dan kalian semua punya potensi besar untuk meraih kesuksesan itu ya. Akhir kata dari saya, Irgi Bagastiawan, pamit undur diri. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus berusaha. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Semoga sukses ya untuk CPNS tahun 2024 ini.